Indonesia. Di video ini kita akan belajar mengenai makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Proklamasi kemerdekaan menjadi tonggak sejarah bagi perjuangan bangsa Indonesia. Meskipun terdiri atas suku yang berbeda-beda, rakyat Indonesia bersatu dalam memproklamirkan kemerdekaan negara Indonesia. Lalu, bagaimana sejarah teks proklamasi dirumuskan? Proklamasi kemerdekaan yang dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan kita wajib mempertahankannya. Kemerdekaan Indonesia diawali dengan Jepang yang menyerah kepada tentara sekutu. Karena pada tanggal 16 Agustus 1945 di kota Hiroshima dan pada tanggal 9 Agustus tahun 1945 di kota Nagasaki telah dijatuhi bom atom oleh tentara Amerika Serikat. Peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang. Teks proklamasi ditulis di rumah Laksamana Maida di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Para penyusun teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno. Saat itu hadir pula BM Diah, Sayuti Melik, Sukarni, dan Sudiro. Soekarno mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Dan teks proklamasi pun diketik oleh Sayuti Melik. Pagi harinya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, telah hadir antara lain Suwiryo, Wilopo, Gafar, Tabrani, dan Trimurti. Acara dimulai pada pukul 10 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan. Dengan perjuangan bangsa Indonesia yang sangat panjang, proklamasi kemerdekaan memiliki makna yang dalam bagi bangsa Indonesia. Makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia yaitu 1. Sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia telah dijajah selama bertahun-tahun oleh negara-negara Eropa sampai Jepang. Penduduk dengan latar belakang yang berbeda bersatu untuk melawan penjajah. Dan proklamasi kemerdekaan merupakan hasil dari perjuangan para pahlawan. Yang kedua yaitu sebagai pengakuan kepada dunia luar. Dengan pembacaannya teks proklamasi ini, Indonesia mengumumkan kepada dunia luar bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka. Yang ketiga yaitu menaikkan martabat bangsa Indonesia. Pembacaan teks proklamasi memberikan pesan kepada negara lain bahwa Indonesia adalah negara yang bebas dari penjajahan, negara yang memiliki martabat, dan negara yang mandiri. Yang keempat yaitu perjuangan sebagai negara baru. Indonesia adalah negara yang dibangun oleh rakyat dan untuk rakyat. Negara Indonesia adalah negara yang mandiri yang tidak tergantung kepada negara lain. Yang kelima, tonggak sejarah negara Indonesia. Pembacaan teks proklamasi merupakan awal dari masa kemerdekaan Indonesia yang terbebas dari belenggu penjajahan. Proklamasi kemerdekaan Indonesia menandai kelahiran bangsa yang merdeka dari penjajahan. Oleh sebab itu, kita harus memaknai proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, di lingkungan rumah. Saat kita di rumah, kita harus saling menghormati dan menghargai antar anggota keluarga. Kemudian, kita dapat mengerjakan kegiatan bersama-sama anggota keluarga. Kemudian mengembangkan hidup rukun dalam keluarga dan rajin membantu orang tua. Saat di lingkungan sekolah, kita dapat mengisi kemerdekaan dengan kegiatan belajar, mengikuti upacara bendera dengan tertib dan hikmat, mengikuti kegiatan pramuka di sekolahan, dan jangan lupa kita
kita harus selalu toleransi dengan teman yang berbeda suku dan agama. Kemudian, kita juga harus menerapkan makna proklamasi kemerdekaan di lingkungan masyarakat, yaitu dengan bekerja sama dalam mempersiapkan peringatan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Setelah itu, kita dapat bersatu menjaga kerukunan bangsa, mengembangkan sikap saling menghormati dan menghargai antar masyarakat Indonesia. Dan juga jangan lupa, kita harus mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Demikianlah pembelajaran kita mengenai makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Cukup sekian, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, bye-bye.